Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Ananda Harifa Alia dengan NIM 0102 1182 42903. Saya Arawinda Zahra Alijati dengan NIM 0102 1282 4296061. Saya Puput Dwi Agustina dengan NIM 0102 1282 4296063. Kami dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, kami membuat video pembelajaran tentang manajemen strategi untuk mata kuliah pengantar manajemen kelas A Indralaya. Selamat menyaksikan! Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen strategi. Mendefinisikan manajemen strategi dan modal bisnis. Manajemen strategi yaitu proses yang dilakukan oleh manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi yaitu rencana terstruktur mengenai bagaimana organisasi akan mencapai tujuannya. Nah, modal bisnis yaitu bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Selanjutnya, ada proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah proses 6 langkah yang memandu perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Di sini ada proses 6 langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi saat ini. Yang kedua, melakukan analisis eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Yang ketiga, melakukan analisis internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, merumuskan strategi. Yang kelima, menerapkan strategi. Yang keenam, mengevaluasi hasil. Selanjutnya ada tipe strategi organisasi. Strategi perusahaan adalah rencana menyeluruh manajemen puncak untuk seluruh organisasi dan unit bisnis strategisnya. Jenis-jenis strategi ada 3, yaitu strategi pertumbuhan adalah ekspansi ke produk dan pasar baru. Kedua, strategi stabilitas adalah pertahankan status quo. Yang ketiga, strategi pembaharuan adalah pengalihan perusahaan ke pasar baru. Tipe strategi pertumbuhan itu adalah berusaha meningkatkan bisnis organisasi melalui perluasan ke produk dan pasar baru. Jenis-jenisnya itu ada 4, yaitu concentration, yang kedua vertical integration, yang ketiga horizontal integration, yang terakhir diversification. Strategi yang selanjutnya itu strategi pembaruan. Strategi pembaruan merupakan mengembangkan strategi untuk mengatasi kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Jenis-jenisnya ada 2, yaitu retrenchment dan turnaround. Yaitu yang retrenchment itu mengatasi masalah dengan menghapus kelemahan non kritis. Nah, yang turnaround itu mengatasi masalah jangka panjang dengan pengurangan biaya dan restrukturisasi besar. Selanjutnya ada strategi tingkat bisnis. Yang pertama, strategi kemampuan biaya, yaitu berusaha mencapai total biaya keseluruhan terendah dibandingkan dengan pesaing industri lainnya. Yang kedua, strategi diferensiasi, yaitu berusaha menciptakan produk atau layanan yang unik dan khas yang akan membuat pelanggan membayar lebih. Yang ketiga, strategi fokus, yaitu menggunakan keunggulan biaya atau diferensiasi untuk mengeksploitasi segmen pasar tertentu daripada pasar yang lebih besar. Peran keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan khas dari suatu organisasi. Keunggulan kompetitif terus memanfaatkan sumber daya secara efektif dan mengembangkan kompetensi inti yang memungkinkan suatu organisasi untuk mempertahankan keunggulannya atas para pesaing industrinya. Kualitas sebagai keunggulan kompetitif, yaitu pertama, membedakan perusahaan dari para pesaingnya. Yang kedua,
dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang ketiga, mewakili fokus perusahaan pada manajemen kualitas untuk mencapai perbaikan berkelanjutan dan memenuhi permintaan pelanggan akan kualitas. Ada 5 kekuatan kompetitif. Yang pertama, ancaman pendatang baru, yaitu kemudahan atau kesulitan bagi pesaing baru untuk memasuki suatu industri. Yang kedua, ancaman pengganti, yaitu sejauh mana biaya peralihan dan loyalitas merek memengaruhi kemungkinan pelanggan mengadopsi produk dan layanan pengganti. Yang ketiga, daya tarik pembeli, yaitu sejauh mana pembeli memiliki kekuatan pasar untuk menguasai dan memengaruhi pesaing dalam suatu industri. Yang keempat, daya tawar pemasok, yaitu jumlah relatif pembeli terhadap pemasok dan ancaman dari pengganti dan pendatang baru memengaruhi hubungan pembeli dan pemasok. Yang kelima, persaingan saat ini, yaitu intensitas di antara para pesaing meningkat ketika tingkat pertumbuhan industri melambat, permintaan turun, dan harga produk turun. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.